laban tadi di beberapa ayat tidak ada, itu kan artinya susu yang ada di dalam Al-Quran. Karena bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran lewat kisah susu itu adalah menggunakan bahasa Arab suku Quraisy yang khususnya ada di zaman tersebut. Tapi kalau di zaman sekarang kita pergi ke Makkah atau ke tanah suci Madinah, untuk kalau belanja susu di supermarket itu mereka tulis laban. Untuk beli susu ini untuk diminum, dikonsumsi, rasanya tidak enak. Karena itu susu fermentasi, susu basi. Laban tulisannya. Tapi kalau susu yang antum beli saat ini di kota Makkah atau di Madinah atau di Saudi, itu kalau tulisannya halib, itu susu murni, bisa diminum. Ada juga namanya zabadi, yogurt. Zabadi artinya yogurt, fermentasi juga tapi dengan waktu yang cukup panjang ya. Maka saya katakan tadi ada tatawur al-lughah al-arabiyah, ada evolusi bahasa Arab. Bahwa laban yang dimaksud di dalam Al-Quran bukan laban yang dimaksud di zaman sekarang yang ada di Saudi, sekalipun adanya di Makkah. Karena ternyata laban yang ada saat ini di kota Makkah yang dijual di pasar dan di supermarket itu laban artinya susu fermentasi yang berubah kosakata ini karena perjalanan waktu zaman. Tapi laban yang dimaksud di Al-Quran itu kalau di zaman sekarang namanya halib, susu murni. Sedangkan kata halib itu sendiri tidak ada di dalam Al-Quran. Begitu juga tidak ditemukan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa kosakata halib ini disebutkan di masa itu. Nah, sehingga halib ini adalah kosakata baru yang ada di zaman kita, yang maknanya adalah laban di masa dulu. Nah, sehingga dalam Al-Quran itu kata laban di situ adalah laban susu murni yang di zaman sekarang di kota suci Makkah itu mereka sebut dengan halib. Begitu juga kata as-saum dan as-siyam. As-saum wa siyam juga di masa lampau disebut dengan as-saum karena secara makna sebagaimana yang Allah hikayatkan Sayyidah Maryam itu kan di masa lampau, di masa syariatnya Nabi Isa atau Nabi Musa. Puasanya bukan hanya menahan makan, menahan diri dari rasa lapar dan haus, akan tetapi juga menahan ucapan, sekalipun ucapan itu yang mubah. Dan kisah ini ada di kisah Nabi Zakaria juga. Nah, ini mukaddimah dari kitab Shaum. Ada sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan khususnya kita di awal Ramadan, yakni membaca doa yang biasa Nabi baca di awal Ramadan, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wa taufiq lima nuhib wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Itu biasa Nabi baca di awal Ramadan, biasa dibaca di awal Ramadan, dan ini ada dalam kitab-kitab hadis ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya yang lahir 164 Hijriah wafat 241 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang lahir 181 Hijriah wafat 255 Hijriah di dalam kitab Sunannya.
Jadi sunnah baca doa tersebut di awal Ramadan. Ada juga doa yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah. Di dalam kitab beliau berjudul Lataiful Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif ini kitab agenda ibadah beliau tahunan. Agenda ibadah beliau tahunan. Jadi 1 tahun penuh jadwal ibadah beliau yang menggunakan urutan bulan-bulan Islam itu beliau tuangkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, di situ ada doa yang diajarkan oleh beliau, yaitu Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang substansi doa ini yaitu meminta kepada Allah agar Allah jaga diri kita, jangan sampai kita merusak kehormatan bulan suci Ramadan, dan meminta agar bulan Ramadan juga selamat dari kejahatan kita, dan meminta kepada Allah agar amal-amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa diajarkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali untuk dibaca di bulan suci Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ta'rifus shaum, definisi puasa. Lugatan mutlaqul imsak, secara bahasa artinya menahan diri. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nazartu lirrahman shauma falan ukallima al-yawma insiya. Jadi surat Maryam ayat 26. Ay nazartu imsaka anil kalam, artinya aku bernazar menahan diri dari berbicara. Tadi yang sebagaimana sudah disampaikan. Jadi arti puasa itu menahan diri. Wa minhu qaulu syairi yasifu al-ma'rakata. Nah, di antaranya ada ucapan seorang sastrawan, seorang penyair ketika mendeskripsikan peperangan al-ma'rakah, ya. Beliau mengubah syair, khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'luku al-lujuma. Khailun, seekor kuda, siyamun, tidak bergerak. Nah itu siyam, menahan diri. Wa khailun ghairu sa'imah, dan ada seekor kuda yang bergerak, tidak diam, tidak menahan diri, artinya bergerak. Nah, fokus di kalimat siyamun dalam syair ini. Itu artinya di situ bukan berpuasa yang kita pahami secara istilah, tapi artinya apa? Menahan diri atau tidak bergerak. Dalam syair dikatakan demikian. Tahtal ajaji, di bawah debu yang berterbangan. Wa ukhra ta'lukul lujuma, dan kuda yang lainnya mengunyah tali-tali kekang. Jadi itu secara bahasa artinya puasa, ya, saumun atau siyam. Bahasa Al-Quran disebut dengan siyam. Kalau Al-Quran puasa itu siyam, bukan saumun di Al-Quran, ya. Tapi bahasa para fuqaha dimaknai sama. Saumun dan siyam memiliki muradif, persamaan makna. Banyak di kitab disebut kitab saumi, itu artinya mereka memahami secara persamaan makna. As-saum dan siyam itu sama. Adapun secara syara'an, al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Secara istilah artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari sejak terbitnya fajar shadiq
hingga tenggelamnya matahari dengan satu niat yang khusus. Ini sudah masuk pengertian puasa yang saat ini kita laksanakan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Ada masalah niat di sini penting, harusnya tadi di awal tadi malam itu. Tadi malam itu kita berniat, biasanya kan tradisinya ba'da sholat tarawih dan witir ya. Tapi sebenarnya hukum niat itu sudah dibolehkan sejak tenggelamnya matahari. Guru Syams itu sudah boleh untuk berniat. Tuh. Biasanya kita menggunakan dua niat. Niat pertama mengikuti madhab kita, madhab Syafi'i. Ya, kita baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dibacanya ramadhani, jangan ramadhana. Dalam kitab I'anatut Talibin Sayyid Syata wa kadza fi Fathul Mu'in itu menyatakan dibaca dengan jar majrur, dijarkan Ramadhani, karena dalam kaidah ini berkaitan dengan kaidah ilmu nahwu bahwa dia idhofah lagi mudhof ilaih yang isim ghairun munsharif bisa dibaca dengan kasroh, malahan harus dibaca kasroh, tidak boleh dibaca fathah. Sehingga dibacanya itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani, jangan dibaca ramadhana, ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini kaidah nahwu. Bisa kita baca ramadhana asalkan zarfu zamannya dibaca hadhihi sanata. Kalau sukun-sukun ya bacaan selamat, ikut tajwid, waqaf semua. Tapi kalau kita baca dengan struktur atau uslub ilmu nahwu, itu dibaca semua harokatnya harus dibaca. Hadhihi sanata, dibacanya begitu. Ya. Akan tetapi cara yang paling baik, cara yang paling sahih menurut para fuqaha adalah dibacanya dengan kasroh, ramadhani hadhihi sanati, ya, ramadhani hadhihi sanati. Cara kedua, kita mengikuti madhab Maliki. Imam Malik mengajarkan kita niat puasa sebulan penuh sebagai bentuk antisipasi kalau terlupakan niat pada hari-hari yang berikutnya. Ya, karena kalau mazhab Syafi'i harus setiap hari likulli lailatin, setiap malam itu harus niat. Mazhab Syafi'i setiap hari likulli yaumin wa lailah. Kalau puasa Ramadan kan wajib harus malam ya. Karena puasa wajib niatnya harus malam. Kalau sunnah lewat waktu subuh masih bisa niat, sampai mendekati duhur juga masih bisa niat. Tapi puasa Ramadan wajib sebelum fajar shadiq. Wa fi riwayah man lam yubayyit lahu siyam qabla tulu'il fajr, ay makna qabla tulu'il fajr shadiq fala siyama lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang di malam hari tidak menetapkan niat, ini syarah dari Imam Nawawi, siapa di malam hari tidak menetapkan niat sebelum terbitnya fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini yang dimaksud puasa wajib. Baik. Nah, jadi bacanya begitu, bacaan niat. Wa mahallun niat dalam hati, wa talaffudzu biha sunnah, melafatkan anjuran ya. Tetap niat itu yang dimaksud dalam hati. Yang kita baca niat itu untuk membantu hadirnya niat di dalam hati atau memantapkan hati agar niat itu tertanam dalam hati dengan lisan.
atau menghilangkan was-was dalam hati dalam masalah niat dengan melafadzkan was-was itu hilang. Mazhab Maliki punya bacaan niat yang sedikit berbeda karena niatnya sebulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan. Nawaitu shauma jami'i syahri Ramadana iktidaan hadhihi sanah, ya, hadhihi sanati iktidaan lil Imam Malik. Kalau mau lebih lengkap begitu, iktidaan lil Imam Malik fardan lillahi ta'ala, ya, nawaitu shauma jami'i syahri Ramadani hadhihi sanati iqtidaan lil Imam Malik fardan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat, ya, substansi dari artinya saya niat puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan mengikuti pendapatnya Imam Malik, wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fardan lillahi ta'ala. Ini kalau yang sudah niat tadi malam, seandainya tidak sengaja lupa niat di hari-hari berikut, maka sudah dimaafkan. Itu namanya antisipasi. Tapi tetap kita harus berusaha niat setiap harinya, karena kita ikut kepada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sebagai antisipasi. Baik. Kemudian kenapa bisa jadi perbedaan antara Imam Malik secara khusus dengan Imam Syafi'i? Karena Imam Malik menganggap puasa bulan suci Ramadan itu puasa yang utuh, ibadah utuh. Jadi yang namanya puasa Ramadan yang 29 hari itu, yang 30 hari itu satu kesatuan ibadah. Sehingga sekali niat sudah cukup. Yang penting di awal, ya. Berbeda dengan Al-Imam Syafi'i wa ashabuhu, dengan Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya. Mereka menganggap bahwa puasa di bulan suci Ramadan itu adalah ibadatun mustaqillah, bentuk ibadah independen, terpisah. Sekalipun dia dikatakan puasa sebulan di bulan suci Ramadan, tapi setiap puasanya itu harus diniatkan, karena satu hari puasa atau yang puasa-puasanya terpisah itu ibadah yang tersendiri. Sama seperti sholat tarawih. Sholat tarawih 20 rakaat, satu ibadah dia. Yang namanya sholat tarawih 20 rakaat. Tapi ketika kita melaksanakan sholat tarawih, setiap 2 rakaat harus niat. Selesai 2 rakaat, lanjut lagi 2 rakaat berikut, di awal harus ada niat sampai selesai 20 rakaat dan ditambah dengan witir 3 rakaat. Nah, ini artinya apa? Imam Syafi'i menganggap bahwa puasa sama seperti sholat tarawih, yaitu ibadah yang tersendiri, ibadah yang tersendiri di setiap harinya. Nah, ini pembahasan terkait masalah definisi puasa. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat yang populer, ya, di surat Al-Baqarah yang menyebutkan bahwa telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Kata kutiba juga bisa diartikan telah dituliskan. Ada rahasia kenapa Allah sebutkan dengan lafaz kutiba, telah dituliskan, karena ternyata kitab-kitab terdahulu yang pernah Allah turunkan seperti Taurat, wal Injil, dan kitab-kitab suci lainnya, kitab-kitab samawi, ya, Al-Kutub As-Samawiyah, banyak kan sudah dirubah-rubah. Isi kitab itu ditahrif, didistorsi, dirubah-rubah. Tapi yang luar biasa, masalah puasa masih ada sampai sekarang keasliannya. Syariat berpuasanya masih tertulis di dalam kitab-kitab samawi yang asli.
masih tertulis. Bahkan yang sudah dirubah-rubah, direvisi juga, syariat puasa itu masih tertulis dalam kitab-kitab suci tersebut. Makanya Allah nyatakan kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi bisa kita artikan diwajibkan, benar, juga bisa kita artikan dituliskan. Waktu fardhihi, waktu wajibnya. Furida fi sanati tsaniyah minal hijrati, diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Fi syahri Sya'ban, di akhir-akhir bulan Sya'ban. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 9 Ramadanat, dan Nabi sudah berpuasa di bulan suci Ramadan semasa hidup beliau sebanyak 9 kali. Ini catatan para fuqaha. Ya, sebab Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada juga pendapat mengatakan Nabi wafat di akhir 10 Hijriah. Tapi cenderung guru-guru yang mengajarkan kami ilmu sirah nabawiyah ke pendapat wafatnya beliau 11 Hijriah. Jadi 9 kali Nabi berpuasa, dan semua yang Nabi lakukan puasa di bulan suci Ramadan semuanya 29 hari. Hanya 1 bulan saja itu yang bulan suci Ramadan yang 30 hari. Selebihnya itu 29 hari. Syahrul Ramadan, kemudian diwajibkan di puasa Ramadan, hanya diwajibkan di bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah, di dalam kitab Al-Gunyah, ya, beliau salah satu ulama yang mutakhasis, pakar di bidang ilmu membedah huruf-huruf, ilmu yang membahas tentang rahasia huruf-huruf. Itu salah satu pakarnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab beliau Al-Gunyah, ya, beliau membedah setiap huruf demi huruf di dalam kata Ramadan. Beliau mengatakan bahwa Ramadan khamsatu ahruf. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama ar-ra, artinya ridwanullah. Ra artinya keridhaan Allah. Kemudian yang kedua al-mim. Mim artinya muhabbatullah, kasih sayang Allah. Kemudian apa? Ad-dad, damanullah, artinya jaminan dari Allah, jaminan kebaikan, jaminan surga, jaminan pengampunan. Kemudian yang berikut alif, al-alif, ulfatullah, artinya keramahan Allah. Dan yang terakhir an-nun, nun artinya nurullah, cahaya Allah. Semuanya itu, kata beliau, anugerah ini seluruhnya Allah curahkan di bulan suci Ramadan. Wa huwa syahrul tasi' min asy-syuhuri al-arabiyah. Jadi bulan suci Ramadan ini bulan ke-9 menurut perhitungan bulan-bulan yang ditetapkan oleh bangsa Arab. Jadi bulan Ramadan, bulan Muharram, Syawal itu sudah ada sebelum hadirnya agama Islam. Jadi sebelum agama Islam datang, nama-nama bulan ini sudah ada. Nama tahun Hijriah itulah setelah adanya Islam. Di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab ditetapkan nama tahun Hijriah, mengikuti momentum hijrahnya Nabi. Tapi kalau nama-nama bulan jauh sebelum Rasulullah lahir sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditetapkan oleh bangsa Arab, nama-nama bulan tersebut, termasuk bulan suci Ramadan, ya, bulan Ramadan itu sudah ditetapkan.
Makanya di sini dikatakan oleh musannif wa huwa afdalus syuhur wa summiya ramadhana qila li'annahu 'indama wada'a al-'arab asma' asy-syuhur wa faqa hadha ash-shahru shiddat al-har fa sammuhu ramadhana min ar-ramda ay shiddatil har. Dia adalah bulan yang paling terbaik, wa huwa afdal asy-syuhur, dan dinamakan Ramadan. Bulan tersebut dinamakan Ramadan. Ada yang berpendapat karena pada waktu itu orang-orang Arab menetapkan nama-nama bulan. Ini sebelum lahirnya Nabi. Dan ketika menetapkan nama bulan Ramadan bertepatan juga dengan musim yang sangat panas, maka mereka namakan dengan Ramadan yang berasal dari kata Ramda yang berarti sangat panas. Jadi bulan suci Ramadan itu bertepatan dengan musim panas, kecuali tahun ini. Tahun ini di Makkah ini dingin. Ini kejadian langka. Ya, butuh beberapa tahun baru bisa bertemu dengan musim dingin, tapi di bulan suci Ramadan, karena Ramadan ini sebenarnya adanya di musim panas. Tapi sekarang ini musim dingin di Makkah. Puasa Ramadan di musim dingin, ya. Jadi cuacanya dingin. Wakila li'annahu yarmudu dzunub. Ada yang berpendapat dinamakan Ramadan artinya membakar dosa-dosa. Karena di bulan suci Ramadan dosa-dosa itu dihancurkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang kita untuk dimaafkan oleh Allah terbuka lebar di bulan Ramadan. Ini bulan Nabi umpamakan pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, syaitan dibelenggu. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannati wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila tiba bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, dan syaitan dibelenggu. Fadilatu shaumi, keutamaan berpuasa. Al-ayatu wal ahadithu kathiratun fi dzalik. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sangat banyak menjelaskan keutamaan berpuasa. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nanti orang-orang yang berada di surga itu akan ada pengumuman, makanlah kalian, minumlah kalian, silakan sesuai apa amalan yang dahulu kalian lakukan di hari-hari yang lalu. Imam Waqi' Ibnu Jarrah menafsirkan hari-hari yang lalu adalah hari-hari yang lalu di dunia ketika kalian berpuasa. Karena berpuasa dia rela meninggalkan makan, dia rela meninggalkan minum karena Allah, maka di surga Allah balas silakan makan sepuasnya, silakan minum sepuasnya di dalam surga dengan hidangan-hidangan yang istimewa di dalam surga. Itu ditafsirkan oleh Imam Waqi' Ibnu Jarrah, guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, was-shaimina was-shaimati wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati wal-dhakirina Allah katsira wal-dhakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Ya, orang yang berpuasa ditutup di ayat tersebut, Allah berikan anugerah pengampunan bagi mereka dan diberikan pahala yang sangat besar. Wa fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, annahu qala
kullu hasanah bi asyri amthaliha ila 700 di'fin illa siyama fahuwa li wa ana azzibi. Semua kebaikan, satu kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali berpuasa. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalau puasa tidak ada tahdid, tidak ada pembatasan berapa kali lipat pahalanya, saking besarnya pahalanya. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya, kenapa puasa Allah sebutkan khusus untukku? Bukankah sholat, zakat, ibadah haji, umroh itu juga dilakukan untuk Allah, bukan untuk yang lain? Tapi kenapa dalam hadis Allah hanya sebutkan kalau puasa untukku secara khusus? Padahal sholat juga untuk Allah, haji juga untuk Allah. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan tafsiran yang luar biasa. Beliau mengatakan sebab semua ibadah yang dilakukan sudah terkontaminasi dengan ibadah kepada makhluk. Seperti apa? Sholat. Sholat itu posisinya berdiri, ruku, sujud. Ada agama-agama lain punya ibadah, dia berdiri di depan patung, dia ruku di depan patung, dia sujud di depan patung. Yang dia sembah patung, berhala, bukan Allah. Maka cara ibadah ini sudah diambil oleh orang-orang musyrik. Haji begitu juga, orang-orang musyrik juga berhaji. Mereka letakkan 360 patung berhala di Ka'bah. Mereka tawafnya ke berhala, ibadahnya ke berhala, bukan kepada Allah. Zakat begitu juga, mereka keluarkan harta untuk diberikan kepada berhala, dibeli hewan, disembelih, dipersembahkan kepada berhala. Umroh sama begitu. Tapi puasa gak pernah ada orang puasa untuk berhala. Gak ada sepanjang sejarah puasa dijadikan sebagai ibadah kepada berhala, kepada makhluk. Semua agama terdahulu ketika berpuasa, i'tikadnya puasanya tidak kepada berhala, tapi kepada Allah. Makanya di sini dikatakan puasa untukku. Sehingga istimewa ibadah puasa, dia diberikan ganjaran yang tidak terbatas. Keutamaan puasa juga disebutkan dalam hadis, man shoma yauma fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati am. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah jauhkan dia dengan neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. Wafil hadithi aidan, dalam hadis yang lainnya, lissaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Dulu ada yang baca pakai kho, farhatani, ya, di kitabnya itu ada debu, debunya ada di atas huruf H, jadi seakan-akan jadi huruf kho, sehingga dia baca lissaim farhatani. Itu artinya menjadi berubah. Kalau pakai kho artinya dua anak ayam. Kalau tidak pakai huruf kho, pakai ha sesuai hadis yang benar ini, itu artinya dua kebahagiaan. Karena dia baca tidak belajar kepada guru, ada debu di atas huruf ha, dibacanya lissaim farhatani. Oh, berarti orang yang buka puasa ini afdolnya dengan 2 ekor anak ayam. Farhatani, pergilah ke pasar, dia beli 2 ekor anak ayam, dimasak. Tiba waktu berbuka dengan keluarganya, yang dia hidangkan hanya 2 ekor anak ayam. Keluarganya bertanya, makan yang lain mana? Dia katakan sunnah ini, buka puasa pakai 2 ekor anak ayam. Ini keluarganya bingung, selama ini belum pernah kita dengar ada sunnah buka puasa mengkonsumsi 2 ekor anak ayam. Dari mana kamu dapat?
dalilnya. Ini kitab, saya beli kitab hadis. Jika dibaca oleh keluarganya yang paham, dia bilang, oh bukan farhatani, farhatani. Itu ada titik, kata dia. Dikorek itu, wah ini debu ini. Debu. Akhirnya dikorek debunya betul, tulisannya farhatani, bukan farhatani. Nah itu. Jadi hati-hati kalau membaca kitab otodidak, ya. Kalau salah ya begitu, nggak ada yang mentashih. Nah, jadi nggak ada itu dua anak ayam sunnah berbuka puasa yang menghidangkan 2 ekor anak ayam. Tapi yang dimaksud di hadis ini adalah 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan pertama, idza aftara farih. Nah, waktu buka bahagia, ya. Udah lapar, udah tahan lapar, tahan haus, tiba waktu berbuka, masya Allah bahagia itu. Dan makanannya berbeda di saat kita tidak berpuasa. Padahal menunya sama, ya. Teh juga, tehnya sama, gak berubah, mereknya juga sama. Tapi teh yang kita minum ketika sedang berbuka puasa terasa lebih nikmat dibanding teh yang ketika kita minum dalam keadaan tidak berpuasa. Sebab apa? Sebab dikasih barokah oleh Allah. Kita lakukan ini dalam bentuk ibadah, maka dikasih berkah dari makanan kita. Itu Habib Umar mengatakan, kita ini bisa kasih cahaya di makanan yang kita masak. Kita bisa membuat makanan-makanan yang kita masak menjadi berkah. Caranya bagaimana? Sambil masak, sambil zikir. Kalimat-kalimat zikir itu akan menambah keberkahan di dalam makanan dan menambah cahaya di dalam makanan. Itu. Makanya kalau mau buka puasa, kita jangan lupa doa terlebih dahulu. Jangan makan terlebih dahulu. Ya, kebalik, makan dulu baru doa. Sunnahnya, Nabi katakan senantiasa umatku dalam keadaan baik ketika dia segera berbuka. Nah, para guru mengajarkan metodologi, ya. Jadi biar doa juga mustajab, karena waktu mustajab ketika berbuka puasa. Jadi makan, ambil dulu korma, gigit sedikit, setelah itu baca doa. Setelah baca doa, baru lanjut makan. Itu. Ini kita dapat 2 fadilah tadi. Fadilah segera berbuka puasa pada waktunya, dan fadilah berdoa. Doa di waktu tersebut mustajab. Kama warad fil hadis, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia yang kedua, wa idza laqiyallaha fariha bi saumihi, yaitu nanti di hari kiamat dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia karena membawa pahala berpuasa. Ini bahagia berjumpa dengan Allah membawa pahala berpuasa. Wa fil hadits kadzalika sumtu shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Dalam riwayat, diamnya orang berpuasa tasbih, tidurnya orang berpuasa ibadah, doanya orang berpuasa mustajab, dan amalannya orang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melakukan amalan sunnah dapat pahala wajib di bulan suci Ramadan. Kita lakukan amalan wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Nah, itu semua khusus di bulan suci Ramadan. Belum lagi kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dilipat gandakan lagi. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Asyamu junnatun wa hisnun hasin minan nar. Dalam hadis Nabi katakan, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah perisai pelindung dan benteng pelindung dari api neraka. Ini beberapa riwayat terkait masalah keutamaan berpuasa. Nah, terakhir saya tutup di pertemuan kali ini, yaitu ahkamus shaum, hukum-hukum berpuasa. Ahkamus shaum. As-shaumu ta'tarif al-ahkamu al-arba'ah.
puasa itu meliputi hukum 4. Jadi hukum berpuasa ada 4. Al-wujub, ada puasa wajib, wan nadbu, puasa sunnah, wal karahatu, puasa yang makruh, wal hurmatu, puasa yang haram. Ada 4. Yang wajib terbagi ada berapa? Puasa wajib ada 6. Ya, al-hukmu al-awwalu wajibun. Hukum pertama puasa wajib. Wa yakunu dzalika fi 6 halatin. Puasa wajib itu ada 6. Yang pertama, shaum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, shaumul qada'i, puasa qada. Yang ketiga, shaumul kafarati, puasa kafarat, ka kafarati zihar au qatlin au jima'i Ramadan, seperti puasa karena sebab zihar, membunuh atau berhubungan badan di waktu berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu kena namanya kafaratul uzbah. Puasa wajib yang 4 namanya as-shaum fil haji wal umrah, puasa di saat haji dan umrah sebagai badalan anil dzabhi fil fidyah, pengganti daripada menyembelih hewan karena sebab fidyah. Puasa wajib yang kelima as-shaumu fil istisqa'i idza amara al-hakimu, yaitu puasa meminta hujan. Jadi ada puasa sunnah. Kalau satu negeri hujan tidak turun, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat minta hujan, namanya sholat al-istisqa. Sebelum melaksanakan sholat al-istisqa itu ada sunnah puasa. Tapi pada waktu itu secara formal, secara resmi, pemerintah setempat sudah memberikan perintah secara kenegaraan bahwa warga di Ternate misalnya, karena beberapa hari ke depan akan melaksanakan sholat al-istisqa, maka kami pemerintah memerintahkan untuk berpuasa. Maka puasanya statusnya menjadi wajib, sudah bukan menjadi sunnah, walaupun asalnya sunnah, sebab sudah ada perintah dari pemerintah yang sah. Ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini kan perintahnya berdasarkan apa? Hukum syariat, tidak bertentangan dengan hukum syariat, justru ada anjuran dalam syariat, maka wajib dipatuhi. La ta'ah li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Itu kaidah yang harus kita pegang. Kemudian puasa wajib yang keenam, shaumun nazar, puasa nazar. Dia bernazar, maka saya akan nazar dengan puasa, status puasanya menjadi wajib, namanya shaumun nazar, puasa nazar. Kemudian yang kedua, ya tadi hukum puasa terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama tadi wajib, dan yang kedua puasa sunnah. Wa huwa al-aslu fihi, dia adalah asal dari puasa. Selain puasa wajib namanya puasa mandub yang menjadi hukumnya sunnah. Wa yankasimu ila thalathati aqsamin, dan puasa sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama puasa sunnah tahunan, hanya bisa dilakukan setiap tahunnya 1 kali. Seperti apa? Kasaumi yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Wa tasu'ah, puasa di tanggal 9 Muharram. Wa Ashura, puasa di tanggal 10 Muharram. Wal hadiya asyara min Muharram, dan puasa di tanggal 11 Muharram. Wa sittah, ya, dan wasit min Syawal, wasyittin min Syawal, wasyittin min Syawal, dan 6 hari puasa Syawal. Wal ashhur al-hurum, dan puasa di bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, namanya
al-ashhur al-hurum wal ashri al-awwali min Dzulhijjah, dan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah masuk kepada bulan hurum tadi, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Ini puasa sunnah tahunan, hanya bisa dilakukan setahun sekali. Ada puasa sunnah bulanan, bisa dilakukan setiap bulannya. Ya, ma yatakarraru bi takarruri syuhur ka ayyami bid, seperti hari-hari putih. Itu kan di setiap bulan ada tanggal berapa? 13, 14, 15. Di setiap bulannya. Ada juga hari-hari hitam. Hari-hari hitam itu tanggal 28, 29, 30, 31 tidak ada dalam kalender Islam. Ya, adanya di Masehi saja. Di kalender Islam paling banyaknya 30, 29 banyak, tapi 31 tidak ada. Puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah per pekan. Setiap 7 hari ada sunnahnya, yaitu apa? Kal Itsnain wal Khamis. Puasa sunnah Senin, Kamis. Ya. Kama qala sahibu Sufyatul Zubair, wa sunnatun siyamu yaumi Arafah illa liman fil haji haitsu ad'afah, wa sittu syawalin wa bil wila'i awla wa tasu'ah wa ashura, wa saumul itsnin kadzal khamis ayyami bid, ya, ayyami bid, yang artinya sunnah berpuasa di hari Arafah kecuali bagi orang yang berhaji sebab akan membuat dia lemah, dan 6 hari dari Syawal dengan berurutan itu lebih utama, dan 9 Muharram, 10 Muharram, dan puasa di hari Senin, begitu juga di hari Kamis, disertakan juga dengan puasa di hari-hari putih. Itu puasa sunnah yang ada di setiap pekan. Wa afdalu siyam nafli shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Paling afdalnya puasa sunnah, puasa sehari, harinya berbuka. Itu puasa sunnah yang paling afdal. Dinamakan puasa Nabi Daud alaihissalam, ya. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ahabbu siyam illallah subhanahu wa ta'ala siyamu Daud kana yasumu yawma wa yuftiru yawma. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, paling afdalnya puasa di sisi Allah adalah puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi hebatnya, ini luar biasanya, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan puasa Nabi Daud. Padahal Nabi bersabda paling afdalnya puasa. Akan tetapi Nabi tidak merutinkan, tidak mengamalkan puasa Nabi Daud. Yang Nabi amalkan puasanya beliau, puasa Senin, Kamis. Imam Ibnu Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyatakan kenapa Nabi tidak mengamalkan puasa Nabi Daud alaihissalam, padahal Nabi sendiri yang menyatakan itu adalah puasa yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah, sebab Nabi khawatir umatnya mengikuti sehingga nanti bisa menyusahkan mereka. Kan tidak semua orang mampu, terutama para sahabat yang pada waktu itu dalam kondisi banyak mengalami peperangan, banyak melakukan jihad fisabilillah yang tentunya membutuhkan tenaga. Kalau Nabi contohkan, pasti mereka ikuti, dan dampaknya banyak dari mereka akan mengalami kesulitan. Kalau Nabi mampu, Nabi Daud saja mampu, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi rahmah kepada umat setelahnya, umat yang ada di sekitarnya, para sahabat, ahli bait dan sekitarnya. Nabi memilih contoh yang ringan. Jangan sehari puasa, sehari berbuka, tapi Senin Kamis itu sudah afdal. Ikut dengan cara saya. Akan tetapi siapa yang ingin mengamalkan puasa tersebut,
tidak ada larangan. Ya, karena puasa ini puasa sunnah. Gitu. Yang ketiga, jenis puasa makruh. Puasa yang makruh. Ifradul yaumil jum'ah awi sabti awil ahad. Puasa yang makruh itu dia puasa sunnah di hari Jumat secara khusus. Jadi 7 hari itu dia hanya puasa hari Jumat. Makruh. Hanya hari Jumat. Atau dia puasanya hanya di hari Sabtu saja. Atau puasanya hanya di hari Ahad. Hukumnya makruh. Tapi kalau gabung semuanya tidak makruh. Saya puasa Jumat, Sabtu sekaligus Ahad, kemakruhannya hilang. Tapi kalau puasa hanya hari Jumat saja, makruh. Puasanya hanya hari Sabtu saja, makruh. Hanya hari Ahad saja, makruh. Sebab hari Jumat itu hari mulia orang-orang Islam. Ya, Sayyidul Ayyam. Hari Sabtu hari mulianya orang Yahudi. Hari Ahad hari mulianya orang-orang Nasrani, makanya dihukumi makruh. Nah, dan yang berikut saya kasih tuntas ini. Nah, ini yang makruh tadi itu ada juga puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setahun penuh, tiap hari puasa. Namanya saum dahar. Ya, memang banyak bukan banyak, beberapa sahabat mengamalkan puasa tersebut. Termasuk Imam Waqi' Ibn Jarrah juga mengamalkan saum dahar, kecuali di hari-hari yang haram, ya, mereka tidak berpuasa. Tapi setiap hari berpuasa. Itu menjadi makruh jika bisa membahayakan dirinya atau bisa membuat dia tidak mampu menjalankan amal-amalan sunnah yang lainnya, sebab ketayahan dengan puasa tersebut, maka hukumnya menjadi makruh. Dan yang keempat, yang terakhir ya, puasa yang haram. Nah, jadi ada puasa tapi haram. Itu terbagi dua. Yang pertama, puasa haram tapi sah. Jadi hukumnya dia berdosa. Dia berpuasa tapi bukan dapat pahala, dapat dosa tapi puasanya sah. Yaitu apa? Puasa sunnah dari istri, seorang istri, puasa sunnah dari seorang istri tanpa seizin suaminya. Tanpa seizin suaminya. Puasanya haram tapi sah. Atau budak berpuasa tanpa seizin tuannya. Yang kedua, haramun ma'a adami sihhati. Puasanya haram beserta tidak sah puasanya. Ada 5. Ada 5 itu. Yang pertama, puasa di hari raya Idul Fitri. Ini lagi Idul Fitri dia puasa. Puasanya tidak sah plus dapat dosa. Haram beserta tidak sah. Yaitu di awal hari dari bulan Syawal, ya. Tapi hari berikutnya sudah sah. Malahan ada puasa Syawal, ya. Siapa yang Nabi katakan man shoma ramadhana, siapa yang puasa di bulan suci Ramadan summa atba'ahu bisittin min Syawal, kemudian dia lanjut 6 hari Syawal, faka'annama shoma dahra kullahu, seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh pahalanya. Jadi bisa berturut-turut, bisa dicicil-cicil di bulan Syawal, asal selepas hari raya Idul Fitri, asalkan itu yang harus dipenuhi. Yang kedua, haram beserta tidak sah. Yang kedua adalah puasa di hari raya Idul Adha, yaitu dari hari ke-10 bulan Zulhijjah. Dan juga yang ketiga, puasa yang haram adalah puasa di ayam at-tasyrik, hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang keempat, puasa yang haram adalah puasa di akhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan, bagi orang yang memang tidak membiasakan puasa sunnah. Dia tidak pernah berpuasa sunnah, tahu-tahu akhir Sya'ban baru puasa, itu haram.
Tapi kalau ada orang sudah terbiasa puasa sunnah, ada Senin Kemisnya, ada Ayyamul Bid, kemudian melewati daripada nisfu Sya'ban, itu tidak haram, boleh. Nah, dan juga yang qadha tetap wajib walaupun di akhir-akhir Sya'ban, dia punya hutang belum dilunasi hutang puasa, maka dibolehkan dia berpuasa, bahkan harus dia berpuasa untuk membayar hutang di nisfu Sya'ban, ya, tanggal 16 ke atas. Dan yang haram yang kelima, puasa di hari yang meragukan, namanya shaumu yaumi syak. Dia ragu. Makna ragu itu adalah tanggal 30 Sya'ban belum jelas nih. Pengumuman juga belum tahu isbatnya kapan, dan sudah ada rumor bertebaran bahwa sudah ada puasa nih hari ini, ada yang mengatakan besok, ada yang mengatakan nanti 2 hari lagi. Nah, itu ahsan, jangan kita puasa sunnah di situ. Tunggu info gitu. Ya, idza tahaddatsa an-nas bi ru'yatil hilal aw syahida man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal ka imra'atin aw sabi, ya, seperti adanya rumor dari orang-orang yang bicara bahwa ada yang melihat hilal atau ada yang menyaksikan hilal tapi kesaksiannya tidak diterima dengan melihat hilal, seperti wanita, seorang wanita dan atau anak kecil. Nah, kesaksian mereka tidak bisa dijadikan dalil untuk penetapan bulan suci Ramadan dengan mereka melihat hilal. Nah, ini pembahasan, insya Allah kita lanjut di pertemuan Sabtu berikut, masih melanjutkan tentang masalah berpuasa. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya boleh? Itu masih waktu. Itu justru dianjurkan bagi yang masak. Yang masak, asalkan dia bisa ihtiyat, dia bisa menjaga diri jangan sampai makanan itu masuk melewati tenggorokan. Karena yang namanya membatalkan puasa itu bukan berada dalam mulut. Kalau masih dalam mulut itu makruh kalau ada makanan kita simpan situ. Tapi kalau sudah tertelan lewat makharijul huruf kha, dalam kitab i'anah kha, lewat dari situlah batal. Kalau belum lewat dari tenggorokan itu tidak batal. Adapun mencicipi itu anjuran kepada yang masak saja, untuk dia bisa tahu nih rasanya, kan, untuk dihidangkan kepada orang yang berbuka puasa. Itu memang betul, itu ada anjuran. Yang penting jangan dia telan saja. Cicipi itu kan bukan berarti dia hanya rasa, ya. Habis itu jangan ditelan. Kalau boleh dikumur-kumur, dibuang lagi. Rasa itu cukup di lidah sudah bisa berasa. Kalau dia telan, oh ini enak nih. Jadi mencicipi lewat lidah, lisan. Nah, lewat tenggorokan batal. Baik. Dan itu dianjurkan dalam kitab-kitab fikih, dianjurkan. Ada Imam Khatib Syarbini, ya, dalam kitab Mughni, wa Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nihayatuz Zain. Jadi dijelaskan, jadi hukum asal mandi itu mubah. Jadi kalau mandi li tabarrud, ada mandi li tabarrud, sekedar kebiasaan untuk mendinginkan badan. Nah, mandi yang semacam ini jangan samakan dengan mandi di hari-hari biasa, ya. Kita dalam keadaan berpuasa, cara mandinya harus berbeda dengan cara mandi di hari biasa. Kenapa? Kalau kita mandinya karena litabarrud, hanya untuk mendinginkan badan atau kebiasaan, kita mandi masuk ke telinga, ini batal, baik sengaja maupun tidak
sengaja, karena sudah tahu itu mandinya tabarruk, mandi kebiasaan untuk mendinginkan badan. Tapi kalau mandinya mandi sunnah, ada mandi sunnah mau sholat Jumat misalnya ya, tapi dia harus berhati-hati, jangan sampai masuk, tidak sengaja masuk air, tidak batal puasanya, karena dia dalam rangka mandi sunnah. Tapi kalau mandi yang mendinginkan badan, sengaja tidak sengaja, tidak berhati-hati, berarti dia masuk, batal puasanya. Kasusnya sama kayak berenang. Kalau tidak menyelam, masalahnya di menyelam nih. Kalau hanya dia di badan tidak batal, ya. Masalahnya nyelam. Kalau nyelam, otomatis akan masuk. Dan dia nyelamnya ini sama seperti hanya tabarruk, hanya ingin berenang saja, maka itu bisa membatalkan. Bukan bisa, batal puasanya kata Syekh Nawawi Al-Bantun. Ya, itu. Karena dia masuk di rongga-rongga ini tempat batal hidung sampai ke pangkal tulang, lewat batal. Telinga bagian batin dari kelingking misalnya masuk yang seukuran itu membatalkan puasa. Lewat tenggorokan batal puasa. Lubang faraj kemaluan depan itu juga kalau ada yang masuk ke dalam batal. Begitu juga mohon maaf dubur. Jadi cebok ya ini ya, mazhab Syafi'i ini. Cebok di saat lagi puasa jangan kasih sama cebok di saat hari biasa. Kalau sampai masuk bagian jari ke bagian batin dubur bisa batal. Sekedarnya saja, jangan terlalu ditekan. Sekedarnya saja kotoran itu bisa hilang. Tapi jangan terlalu ditekan ke dalam, masuk ke dalam bagian batin dubur batal. Puasa batal. Itu yang dijelaskan. Jadi anjurannya jangan di bulan suci Ramadan berenang